4 akan membahas materi tentang indikator penentuan prioritas dan penyusunan rencana strategi. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang apa itu indikator dan apa itu prioritas akan saya jelaskan sendiri. Jadi indikator itu merupakan setiap karakteristik yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu. Kenapa indikator ini perlu? Yaitu agar setiap pelaku kegiatan tahu sejauh mana kegiatan yang akan dilakukannya. Sedangkan prioritas ini merupakan arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak, di mana permasalahan penting dan mendesak ini harus diselesaikan dalam sesegera mungkin dan pada kurun waktu tertentu. Dampak dari prioritas ini cukup besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stisha Divianti akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai langkah-langkah sebelum penentuan prioritas masalah. Nah, sebelum kita menentukan prioritas masalah yang akan kita lakukan, maka kita harus tahu langkah-langkah seperti apa yang harus kita persiapkan. Dalam penetapan prioritas ini dinilai oleh sebagian besar manajer sebagai inti proses perencanaan. Mengapa? Karena langkah yang mengarah pada titik ini dapat dikatakan sebagai suatu persiapan untuk keputusan yang penting dalam penetapan prioritas. Sekali prioritas ini ditetapkan, langkah berikutnya dapat dikatakan merupakan gerakan progresif menuju pelaksanaan. Dalam penentuan prioritas, aspek penilaian dan juga kebijakan banyak diperlukan bersama-sama dengan kecakapan yang unik untuk menyintesis berbagai rincian yang relevan. Nah, selain itu diperlukan keterampilan utama yang diperlukan dalam menentukan prioritas ini, yaitu menyeimbangkan variabel-variabel yang memiliki hubungan kuantitatif yang saling berbeda dan dalam kenyataannya terletak dalam skala dimensional yang berbeda pula. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari rekan saya mengenai prioritas masalah. Nah, sebelum kita menentukan langkah-langkah prioritas masalah ini, kita perlu mengetahui beberapa kriteria yang akan mempermudah kita dalam menentukan masalah. Nah, kriteria yang pertama adalah masalah sebaiknya merumuskan setidaknya hubungan antar dua variabel ataupun lebih. Nah, yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda dan pada umumnya diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, masalah harus dapat diuji dengan menggunakan metode empiris, yaitu dimungkinkan adanya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan untuk menjawab masalah yang sedang kita uji. Nah, yang terakhir, masalah tidak boleh mempresentasikan masalah posisi moral dan etika. Nah, selanjutnya masuk kepada etika. Nah, selanjutnya masuk kepada langkah-langkah dalam menentukan prioritas masalah. Yang pertama, langkah pertama yaitu adalah pengumpulan data. Nah, setelah kita mengumpulkan data-data dan data tersebut sudah tersedia, maka kita perlu mengolah data tersebut. Nah, langkah yang ketiga adalah penyajian data. Nah, setelah data kita peroleh, kita olah, maka kita menyajikan data tersebut. Nah, dalam penyajian ini ada 3 macam yang sering digunakan, yaitu kontekstual, tabulasi, dan grafik. Nah, langkah yang terakhir adalah pemilihan prioritas masalah. Penentuan prioritas ini sangat penting. Kenapa? Karena agar organisasi tetap fokus pada hal-hal yang berada pada prioritas utama atau menuntun perencanaan dan proses update program. Nah, penentuan prioritas ini penting juga karena untuk mengawasi agar penggunaan sumber daya langka dapat lebih efektif. Nah, yang ketiga, untuk membangun komunikasi mengenai proyek atau aktivitas antar stakeholder atau pemangku kepentingan. Dan yang keempat, untuk menghubungkan antara kebijakan dan tujuan ekonomi sosial pemerintah. Materi selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, pendekatan dalam mengidentifikasi masalah. Jadi dalam mengidentifikasi masalah ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah dengan mengukur mortabilitas, mobilitas, dan cacat yang ditimbulkan
oleh penyakit yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua ada pendekatan paradigmatis. Jadi pendekatan paradigmatis ini merupakan pendekatan dengan melihat gambaran berapa besar usaha masyarakat untuk memperoleh pengobatan. Misalnya, dapat dilihat dari berapa jumlah pasien yang berobat dalam fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada pendekatan politis. Jadi pendekatan politis ini merupakan pendekatan yang dibuat atas dasar pendapat yang diberikan oleh orang-orang dalam masyarakat. Jadi dalam menentukan prioritas biasanya terdapat beberapa pertanyaan yang dijadikan acuan. Yang pertama, apakah prioritas utama berdasarkan pemikiran dan kebutuhan? Yang kedua, apakah yang kamu ketahui mengenai prioritas tersebut? Yang ketiga, apakah sumber daya dapat diakses untuk menjalankan prioritas tersebut? Yang keempat, apakah ada orang, kelompok, atau organisasi yang lebih mampu menjalankan prioritas tersebut? Yang kelima, siapakah yang sedang atau yang sudah menjalankan prioritas tersebut? Dan yang terakhir itu adalah siapakah partner yang lebih potensial untuk dijadikan dalam prioritas tersebut? Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menentukan bobot masalah dan juga proses penyusunan prioritas yang efektif. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mengetahui suatu bobot masalah sehingga kita dapat mengukur skala prioritas? Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kriteria yang ditetapkan, dikaji dan dibahas secara rinci sehingga kesahihannya setiap kriteria diterima oleh semua anggota. Kemudian masing-masing anggota memberikan bobot terhadap kriteria yang sama. Nah, kemudian langkah yang ketiga, bobot yang telah ditentukan pada masing-masing kriteria dijumlahkan untuk mendapatkan nilai rata-rata sehingga didapatkan bobot sebenarnya. Kemudian untuk menetapkan skor permasalahan yang dihadapi atas dasar kriteria yang telah ditentukan. Untuk materi selanjutnya mengenai proses penyusunan prioritas yang efektif adalah seluruh proses tersebut merupakan proses yang memang diperlukan dalam suatu perusahaan untuk memecahkan suatu permasalahan. Namun penetapan prioritas mungkin dapat jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan langkah-langkah lain bila dibuat eksplisit dan menjadi tindakan yang ditentukan secara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novia Rahayu akan menjelaskan materi tentang penentuan prioritas masalah. Yang pertama, metode Moike. Yang kedua, metode scoring menurut Bailon Maclaya. Yang ketiga, potensi masalah bila dicegahkan. Yang keempat, menonjolnya masalahnya. Metode yang kedua yaitu metode non-scoring teknik. Metode non-scoring teknik ini terbagi lagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode Delphi, yaitu memberikan kepada para peserta yang relatif homogen yang memiliki pendidikan serta mempunyai data yang cukup. Selanjutnya, daftar pertanyaan atau kuesioner yang dikirimkan beberapa kali kepada peserta. Selanjutnya, konsensus peserta dapat dipercepat dengan pengambilan suara. Selanjutnya, diperlukan kecermatan dan kesabaran pihak pemberi kuesioner. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan rencana strategi. Seperti kita ketahui, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Strategis perusahaan mempunyai sifat-sifat. Yang pertama yaitu berorientasi lebih menuju ke dalam tindakan hasil dan implementasi. Yang kedua yaitu mempromosikan partisipasi yang lebih luas dan beragam dalam proses perencanaannya. Yang ketiga yaitu lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap konteks lingkungannya serta mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap masyarakat melalui kajian lingkungan.
Yang keempat yaitu mengandung perilaku kompetitif atau bersaing di pihak masyarakat. Dan yang kelima yaitu menekankan kajian kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam konteks peluang dan ancaman. Ini adalah tips untuk organisasi yang akan melakukan rencana strategi. Yang pertama dengan menyusun misi organisasi. Nah, seperti yang kita ketahui, misi menjadi salah satu kata kunci dalam membangun suatu global. Nah, yang kedua yaitu dengan cara menyusun tujuan atau goal suatu organisasi, di mana tujuan adalah turunan dari misi. Jika misi digambarkan tujuan besar pada organisasi, tujuan merinci dan membatasinya dalam rangka jangka panjang yang lebih dekat.